Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up Dots? Kembali lagi di channel Dots Traction Studio dengan program Ngojek Ngobrolin Project episode yang ke-13. Halo, aku Panca, aku sebagai graphic designer di Dots Traction Studio. Dan di episode kali ini kita akan ngebahas karya dari pemenang desain competition yang diselenggarakan oleh 76 Rider. Kemarin cukup banyak karya dari para peserta yang menurutku sangat memanjakan mata. Dan salah satu pemenangnya nih dari tim Dots Traction Studio. Mungkin gak usah berlama-lama, seperti apa filosofi dan bagaimana hasilnya, kita mulai videonya. Check it out. Oke, jadi di tanggal 15 April sampai 26 Mei 2024 kemarin, 76 Rider mengadakan desain competition. Dalam kompetisi ini mereka mencari desain yang paling berani yang mencerminkan semangat dan keberanian dengan tema yaitu mengangkat extreme sport. Dan dalam kompetisi ini 76 Rider membagi dalam dua kategori perlombaan. Yang pertama adalah t-shirt design dan yang kedua adalah jersey design. Sebelum kita lanjut cerita bagaimana proses pengerjaan desain ini, alangkah baiknya kalian subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat dari kami. Oke, singkat cerita, kompetisi ini cukup ramai di sosial media. Dan kita yang tiap hari berkecimpung di dunia kreatif tertarik untuk ikut dalam keseruan kompetisi ini. Akhirnya kita menyepakati untuk ikut meramaikan kompetisi desain ini. Ya, bisa dibilang kita berniat untuk mengasah skill dan menambah portofolio. Dan ternyata satu desain yang disubmit oleh salah satu tim Dots Traction Studio dengan akun Instagram yang bernama Ratsorpus masuk dalam 30 desain teaser terbaik Dots. Nah, tapi nggak hanya itu, momen kedua ini sangat mengejutkan. Dan ini akan menjadi pembahasan di episode kali ini Dots. Jadi, desain yang disubmit oleh tim graphic designer kita terpilih sebagai pemenang di kategori desain jersey. Dan mungkin kita langsung ngobrol aja dengan pemenang desain jersey seperti apa filosofi dan bagaimana proses pengerjaannya. Nah, di sebelahku sudah ada salah satu tim dari Dots Traction Studio yang desainnya terpilih sebagai pemenang dari desain jersey 76 Rider kemarin, teman-teman. What's up Dots, aku Vicky, graphic designer di Dots Traction Studio. Oke Vic, kemarin kalau nggak salah kamu sempat submit desain itu 2 ya? Bener Mas Ca, jadi kemarin itu aku submit 2 desain. Jadi yang pertama itu berjudul Revival Lines dan yang kedua berjudul Faithful Stride. Oke, menarik nih. Mungkin diawali dari desain yang pertama ini. Nah, yang ini. Apa tema yang kamu angkat dari desain ini? Di sini aku mengangkat tema retro jersey yang mana pada bagian depan jersey aku tuh terinspirasi dari helm motocross Mas. Iya. Seperti itu. Dan untuk bagian belakang jersey aku berikan white space yang cukup banyak agar fokus dan memberikan ruang baca untuk tagline-nya 76 Rider itu sendiri Mas. Untuk bagian samping atau lengan jersey itu tadi aku itu menstilasi jejak dari roda motocross Mas, seperti itu. Tapi untuk penggunaan shape ini nggak sedetail jejak roda pada umumnya, seperti itu, karena tema retro yang aku pilih di sini maskulin dan on point. Oke, jadi kayak semacam aksen gitu ya, aksen yang terinspirasi dari jejak roda. Dan ini akhirnya terkesan terlihat clean dan mewah. Benar banget. Oke, nah untuk kombinasi warnanya ini kayak gimana? Untuk warna ini aku mengadaptasi dari brand guideline dari 76 Rider itu sendiri Mas. Jadi ada 2 yaitu orange dan putih. Serta aksen warna hitam untuk memperkuat kekontrasan antar shape. Seperti itu sih Mas. Menarik ini untuk desain yang pertama. Dan ini teman-teman desain yang terpilih sebagai pemenang. Wah, ini aku bener-bener nggak nyangka banget sih Mas Ca. Meskipun aku jadi juara 3, ini suatu kebanggaan bagiku Mas. Jadi untuk desain yang kedua ini aku terinspirasi dari logo 76 Rider, dari pemilihan typeface yang menggunakan sudut yang tegas dan berani. Waktu itu aku memutuskan menjadikan logo 76 ini sebagai pola di bagian jersey yang kedua ini. Di sini aku juga menggunakan pattern segitiga untuk menambahkan kesan gradasi di bagian bawah jersey-nya. Kemarin sih sebenarnya aku mau menggunakan half tone Mas, tapi aku ragu karena bentuknya lingkaran. Ya kurang memperkuat tema yang aku gunakan sih Mas.
Jadi alih-alih membuat half tone, di sini aku berikan pola segitiga untuk memberi kesan gradasi warna itu tadi. Oke, menarik. Dan nggak lupa, aku juga memperkuat kesan tegas yang berani di sini untuk menambahkan sudut yang lancip di bagian dada atas dan di bagian bawah sini sih, Mas. Oh, oke. Wah, desain kedua ini kompleks banget sih, Vic. Tapi meskipun kompleks, keterbacaannya itu loh tetap enak dan on point. Mungkin kamu bisa menjelaskan atau menceritakan pengalaman pengerjaannya desain ini. Jadi kemarin yang cukup memakan waktu yang lama itu dalam proses riset, teman-teman. Memang di proses riset ini aku mencoba sedalam mungkin untuk mendapatkan elemen-elemen yang dapat memperkuat konsep yang dirancang, terutama itu dalam pemilihan bentuk dan kombinasi warna. Oke. Selama pengerjaan aku sangat mengamati beberapa produk jersey dari brand-brand lainnya. Oh iya. Jadi di sini kunci keberhasilan dan ketepatgunaan karya kita itu terletak pada risetnya, Dots. Bener, Mas Ja. Jadi riset nggak hanya dari internet, kita dapat menemukannya di buku soal industri kreatif, itu juga sangat membantu. Setuju, Vic. Dan sebelum mengakhiri episode kali ini, mungkin kesimpulan atau pengalaman apa yang bisa diambil dengan mengikuti kompetisi desain ini? Yang pertama, soal kompetisi desain. Jadi, ketika kalian melihat sebuah kompetisi desain, usahakan kalian ikut submit karya kalian juga. Karena itu akan dapat mengukur kemampuan dan skill kita selama ini. Dan yang kedua, proses riset itu sangat penting karena untuk menciptakan desain yang tepat guna itu didasari dengan sebuah riset yang mendalam. Oke, mungkin itu saja untuk episode kali ini dan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar episode kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar kami terus dapat memberikan konten-konten edukatif lainnya. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next episode.